Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat Fidin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Agung, yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, kekuatan dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita mampu melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu menjalankan sholat Jumat. Mari kita mensyukuri nikmat ini dengan meningkatkan ketakwaan kita. Tidak ada modal yang lebih tinggi untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali modal takwa. Oleh karena itu, mari waktu-waktu yang kita punya selama periode kehidupan kita pakai untuk meningkatkan ketakwaan kita. Salawat dan salam mari kita berikan untuk pembawa risalah yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau atas petunjuk-petunjuk beliau, maka kita bisa mengerti, memahami bagaimana cara mengamalkan Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak ketika hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat Fidin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, Khotib akan memberikan tentang masalah Al-Quran, wujud kekayaan yang tertinggi. Kalau kita di rumah kita masing-masing, maka kita bertanya, apa sebenarnya wujud kekayaan yang tertinggi di rumah? Apakah rumah kita? Umumnya kita yang paling mahal di rumah, ya rumah itu sendiri. Rumah itu menjadi kekayaan yang termahal. Namun kalau kita berpikir lebih jauh, menelisik lebih jauh di rumah kita, ternyata di situ ada Al-Quran, ada kitab Al-Quran. Mana yang lebih mahal nilainya? Apakah rumah kita ataukah Al-Quran? Kalau kita mau berpikir jernih, mau terus mempelajari tentang Al-Quran, maka kita akan menemukan jawabannya. Bahwa kitab Al-Quran nilainya lebih mahal, lebih tinggi dari semua wujud kekayaan manusia. Meski berupa emas seberat bumi pun masih mahal nilai dari Al-Quran itu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Al-Quran itu lebih tinggi nilainya. Bahkan banyak dari umat manusia itu melalaikan dan mengabaikan Al-Quran itu. Ada yang di rumah tidak pernah disentuh, ada yang dipakai untuk bacaan tapi tidak dipelajari lebih dalam lagi. Mengapa Al-Quran bisa lebih mahal kalau kita ditanya?
Kenapa Al-Quran itu lebih mahal, Ustadz? Banyak, beberapa hal, di antaranya ada 3 yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, Al-Quran mengandung ilmu al-haq, petunjuk jalan ketakwaan. Takwa merupakan standar penilaian Allah terhadap diri kita. Apakah kita ini bisa masuk surga atau neraka? Maka standarnya adalah ketakwaan. Dan petunjuk jalan ketakwaan itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran posisinya ini menjadi tinggi. Dan juga kalau kita melihat tujuan-tujuan pendidikan, termasuk tujuan pendidikan di Undip ini, maka salah satu yang tertinggi tujuannya adalah membentuk insan yang bertakwa. Jadi bersama Al-Quran, manusia akan menjadi baik. Bahkan manusia terbaik itu adalah manusia yang terdekat dengan Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Yang maknanya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik kita manusia ini adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran, kalau kita ibaratkan, bisa diibaratkan sebagai bahan emas. Masih bahan emas. Jadi bahan ini harus diekstrak, diambil ilmu al-haqnya dengan cara kita belajar bersama guru. Dan disimpan di dalam tempat yang termulia dalam diri kita masing-masing. Tempat yang termulia itu adalah dalam akal dan juga yang lebih tinggi lagi dalam qalbu kita. Kita simpan baik-baik pemahaman Al-Quran itu. Ilmu yang sudah tersimpan dalam akal dan qalbu, maka jangan sampai lepas. Harus selalu direview, diulang supaya tidak lepas dan juga tentu diamalkan. Dan terus ilmu Al-Quran ini ditambah sepanjang hayat hidup kita. Insya Allah ilmu Al-Quran ini akan menjadi penuntun atau pedoman kita pada jalan ketakwaan. Al-Quran, di dalam Quran dikatakan merupakan pedoman hidup kita. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-20 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hada basairul linnasi wa hudaw wa rahmatal liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi Al-Quran ini merupakan pedoman hidup manusia. Itu yang menyebabkan Al-Quran tinggi. Alasan yang kedua, Al-Quran itu kitab yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Tidak sekedar kitab, tapi kitab itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Di dalam Al-Quran, di antara surat Al-Baqarah ayat 23-24 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia, batu,
dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Bahkan tidak hanya manusia yang ditantang, tapi manusia dan jin disuruh berkumpul oleh Allah membuat Al-Quran tidak akan mampu. Ini dikatakan di dalam surat Al-Isra ayat 88 yang maknanya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun mereka saling membantu satu sama lain, tidak bisa membuat Al-Quran itu. Al-Quran tidak sekedar tulisan petunjuk jalan lurus, tetapi dalam setiap hurufnya juga mengandung kebaikan yang bernilai pahala apabila dibaca. Lebih luar biasa dalam Al-Quran yang tersimpan dalam akal dan kolbu kita dan terrealisasikan dalam amal akan menjadi pembela kita dalam kubur dan di akhirat. Tidak hanya mempunyai pahala kalau kita baca huruf demi huruf, tapi juga bisa menjadi pembela kita ketika kita di alam kubur dan alam akhirat. Sehingga nilai seperti ini tidak mungkin dibuat oleh manusia dan buku-buku biasa. Di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam surat Al-Isra ayat 86 dikatakan, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Jadi Al-Quran ini kalau dihilangkan oleh Allah tidak bisa menjadi pembela kita ketika kita di akhirat. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk terus menguasai Al-Quran, membaca, menguasai, memahami dan mengamalkan, menyampaikan kepada orang lain. Karena nilainya begitu tinggi. Yang alasan ketiga kenapa Al-Quran ini tinggi nilainya, Al-Quran mengandung berbagai ilmu untuk kemaslahatan dunia yang secara saintifik nyata kebenarannya. Nyata kebenarannya. Banyak sekali ayat-ayatnya. Di antaranya di dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma yarzaqul la bayghiyan, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak terlampaui oleh masing-masing. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada tempat-tempat di laut itu, bahwa dua laut itu mengalir, kemudian keduanya bertemu, dan di antara keduanya ada batas yang jelas. Ini banyak sekali. Di antaranya ada di wilayah Laut Jepang, yaitu pertemuan antara arus Oyashio dan Kuroshio. Jadi arus ini yang dari utara itu dingin, yang dari selatan, dari Khatulistiwa itu hangat, disebut Kuroshio, yang dingin Oyashio. Itu ada batas yang jelas sekali, dan batas ini itu disebut front, daerah batas. Ini merupakan wilayah yang subur. Kalau di Jepang, wilayah front ini merupakan wilayah tempat penangkapan ikan. Itu merupakan daerah yang dicari, daerah front ini. Rasulullah mengetahui hal ini, tertulis dalam Al-Quran. Kalau ini berdasarkan pengetahuan biasa, tentu tidak mungkin.
Karena Rasulullah tidak pernah ke tempat seperti di wilayah Jepang. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tapi banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang pengetahuan yang secara saintifik itu nyata kebenarannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah. Jamaah Jumat Fidin rahimakumullah, pada khutbah kedua ini saya akan menggarisbawahi terkait dengan Al-Quran ini. Kalau tidak kita pahami, tidak kita pelajari, diambil ilmunya untuk pedoman kehidupan ini, maka ada resikonya. Resikonya kalau kita mengabaikan dan menyelisih Al-Quran. Kehidupan ini, kehidupan di dunia ini, sampai akhirat, maka kehidupan akan menjadi sempit. Di akhirat dibangkitkan dalam kondisi buta dan kembali pada azab Allah. Jadi orang yang tidak berpedoman pada Al-Quran, maka dia tidak pernah merdeka. Merdeka dalam arti sebenarnya. Karena kemerdekaan itu dimiliki oleh seseorang apabila dia itu bisa mengabdikan diri Allah, mentauhidkan Allah secara murni. Maka kalau dia masih menghamba kepada benda, kepada hawa nafsunya, kepada pemimpinnya, tidak kepada Allah semata, maka kehidupannya akan sempit. Yang banyak rezeki, walaupun banyak, dia merasa miskin. Terus yang dikejar adalah dunia dan dunia. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha ayat 124 100 sampai 126 dikatakan maknanya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan dia berkata, ya Rabbu, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat. Dan Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Jadi diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha sekuat tenaga, meluangkan waktu secara periodik kita mempelajari Al-Quran pada guru. Mulai dari cara membacanya, kemudian memahaminya menurut petunjuk Rasul sesuai dengan contoh Rasul. Kemudian kita juga mengamalkannya, menghafalkannya, dan menyampaikan kepada orang lain, dan memperjuangkan Al-Quran ini supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan dunia ini. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islama wal muslimina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubuhum wa wahhid sufufahum. Allahumma askil kafarata wal musyrikina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.